Selamat datang di SMP Negeri 1 Grobogan. Salam sejahtera bagi kita semua. SMP Negeri 1 Grobogan merupakan sekolah angkatan pertama yang melaksanakan kurikulum merdeka, yaitu dimulai tahun ajaran 2021-2022. Jadi, sudah 3 tahun ini sekolah menerapkan kurikulum merdeka. Namun, dalam pelaksanaannya memang masih jauh dari sempurna. Karena di awal penerapan masih banyak pembenahan di berbagai hal. Selain itu, selama pelaksanaan, SMP Negeri 1 Grobogan didampingi oleh fasilitator dari BPGP Jawa Tengah. Berikut ini akan kami sampaikan apa saja yang sudah SMP Negeri 1 Grobogan lakukan dalam menerapkan kurikulum merdeka. Yang pertama, pada proses kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Grobogan, Kepala Sekolah mengawal guru-guru dalam melaksanakan kurikulum merdeka ini, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sedangkan guru bertugas sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan peserta didiknya untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam kurikulum merdeka, peserta didik diberikan kebebasan memilih metode belajarnya. Peserta didik juga diberikan kebebasan memilih sumber belajarnya sendiri, namun guru tetap menyesuaikan sesuai fase belajarnya. Di akhir periode pembelajaran, peserta didik diarahkan untuk membuat proyek sebagai akhir pembelajaran. Kemudian dilanjutkan refleksi sebagai umpan balik setiap selesai pembelajaran untuk mengetahui apakah pembelajaran telah berjalan dengan baik ataupun siswa memahami pembelajaran yang sudah dilakukan. Adapun agar belajar mengajar kurikulum merdeka ini benar-benar terlaksana dengan baik, maka di SMP Negeri 1 Grobogan juga membentuk komunitas belajar. Komunitas belajar ini dibuat untuk mempermudah guru-guru saling bertukar informasi atau berbagi praktik baik bagaimana mengajar dengan kurikulum merdeka. Komunitas belajar ini sangat membantu guru untuk mengimplementasikan bagaimana kurikulum merdeka dijalankan. Selanjutnya, yang kedua yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu aspek penting dalam kurikulum merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi yang mengakui perbedaan individual siswa dan memberikan pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Di SMP Negeri 1 Grobogan, kami guru-guru sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Adapun metode yang digunakan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi meliputi 1. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten mengacu pada isi atau materi pelajaran itu sendiri. Diferensiasi konten dapat dilakukan berdasarkan tingkat pemahaman siswa mengenai materi tersebut, yaitu apakah siswa belum paham, paham secara parsial, atau sudah paham dengan baik. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan membedakan cara guru menyampaikan materi atau memberikan instruksi kepada siswa. Diferensiasi proses ini bisa dilakukan dengan mengacu pada gaya belajar masing-masing siswa, misal gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Selain itu, guru juga bisa memberikan variasi melalui adanya pembelajaran secara individual maupun kerja kelompok. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan membedakan produk atau hasil pembelajaran yang perlu dilakukan siswa untuk mengukur tingkat penguasaan mereka terhadap materi serta memperoleh nilai. Misalnya, siswa diminta untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan mengerjakan ujian tertentu atau melakukan presentasi di depan kelas. Yang keempat, diferensiasi lingkungan belajar. Diferensiasi lingkungan belajar dapat dilakukan dengan memberikan variasi atau perbedaan suasana tempat belajar. Misal, mengajak siswa untuk belajar di perpustakaan atau di taman sekolah. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kurikulum merdeka di SMP Negeri 1 Grobogan adalah pelaksanaan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
Sesuai dengan namanya, P5 adalah proyek pengembangan karakter pelajar untuk dapat hidup dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5 merupakan kegiatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang mengamati dan mencari solusi mengenai masalah-masalah yang ada di sekitar. Ada beberapa tema P5 yang telah ditetapkan Kemendikbud untuk jenjang SMP, antara lain sebagai berikut: gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kebinekaan tunggal ika, bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Untuk pelaksanaan di SMP Negeri 1 telah melaksanakan beberapa kegiatan P5 dengan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa seperti 1. Suara demokrasi. Pada tema ini, siswa diajarkan bagaimana cara berdemokrasi di lingkungan sekolah, seperti pemilihan ketua dan wakil ketua beserta pengurusnya dalam organisasi dalam kelas, dan juga bagaimana pemilihan ketua OSIS dan wakilnya beserta pengurusnya. Siswa diberikan materi-materi yang relevan dengan demokrasi di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan praktik berdemokrasi di sekolah. 3. Bhinneka Tunggal Ika. Pada tema ini, siswa diajarkan tentang bagaimana menghormati keberagaman di Nusantara. Selain itu, juga diajarkan agar berpikir kritis akan stereotip negatif terkait suatu golongan. Siswa pada tema ini dikenalkan mengenai keberagaman adat, budaya, dan hal-hal yang berkaitan dengan keberagaman Nusantara. Selain itu, mereka juga diminta mempraktikkan bagaimana menari tarian daerah, juga membuat pakaian adatnya menggunakan bahan daur ulang. Kemudian langkah terakhirnya diadakan pameran hasil kegiatan mereka selama ini mempelajari keberagaman Nusantara yang disaksikan seluruh siswa dan orang tua siswa. 4. Kewirausahaan. Pada tema ini, siswa diajarkan bagaimana mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi di wilayah sekitar, khususnya wilayah Grobogan. Siswa diajarkan bagaimana menemukan peluang usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Grobogan. Kemudian siswa diajarkan bagaimana berwirausaha dengan diadakannya pameran kewirausahaan di sekolah yang diikuti seluruh siswa SMP Negeri 1 Grobogan dan dihadiri orang tua siswa. 5. Bangunlah jiwa raganya. Pada tema ini, siswa diajarkan tentang materi bagaimana meningkatkan kesadaran peserta didik untuk memelihara kesehatan fisik dan mentalnya maupun orang-orang di sekitarnya. Kemudian siswa diajak mengenali beberapa tindakan atau perilaku positif dan negatif yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh dirinya maupun dilakukan kepada orang lain. Salah satunya adalah tindakan bullying, di mana ini merupakan tindakan negatif yang mampu mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Demikian tadi pelaksanaan P5 di SMP Negeri 1 Grobogan. Implementasi kurikulum Merdeka selanjutnya adalah digitalisasi di SMP Negeri 1 Grobogan. Digitalisasi merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Saat ini hampir semua sekolah mulai merambah sistem ini. Dengan digitalisasi sekolah, guru dan siswa makin mudah mengakses bahan ajar, membuat materi bahan ajar digital, membuat tes ujian harian secara bersama-sama, baik di luar jaringan maupun offline, maupun dalam jaringan atau online. Adapun di SMP Negeri 1 Grobogan juga telah menerapkan digitalisasi sekolah, terutama dalam pembelajarannya. Guru saat mengajar sudah menggunakan media-media digital baik visual maupun audiovisual seperti YouTube, Instagram, ataupun artikel-artikel atau materi pembelajaran online. Untuk pembelajaran-pembelajaran tertentu, siswa diperbolehkan menggunakan HP atau telepon seluler dalam pembelajarannya. Di kurikulum Merdeka pun ada mata pelajaran yang berhubungan dengan dunia digital, yaitu pelajaran informatika. Dalam hal ini, siswa belajar di lab komputer yang dimiliki sekolah.
Selain digitalisasi dalam pembelajaran, SMP Negeri 1 Grobogan untuk perpustakaannya selain memiliki ruang perpustakaan juga memiliki perpustakaan online, sehingga siswa bisa meminjam buku kapanpun dan dimanapun menggunakan HP mereka sendiri. Dan untuk bisa menikmati perpustakaan online, siswa harus mendownload aplikasi perpustakaan online lewat Play Store. SMP Negeri 1 Grobogan selain kelengkapan digitalisasinya juga sudah memiliki channel YouTube yang aktif dan selalu mengupload kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sekolah ataupun video-video pembelajaran guru. Selain YouTube, SMP Negeri 1 Grobogan juga memiliki media sosial seperti Facebook dan Instagram sebagai media informasi kegiatan-kegiatan yang sudah maupun yang akan dilakukan. Nah, demikian tadi gambaran tentang implementasi kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Grobogan. Semoga dapat membantu atau memberikan gambaran bagaimana kurikulum Merdeka di sekolah dijalankan. Sampai ketemu lagi dalam praktik baik lainnya tentang SMP Negeri 1 Grobogan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.